Oke, kita langsung ke pembicara kita yang terakhir untuk sharingnya. Yang ini ahli untuk hitung-hitungan, teman-teman. Jagonya kalau untuk namanya berurusan dengan angka, nah ini jagonya. Saya langsung panggil Kak Sevni, boleh langsung on cam, Kak Sevni, silahkan. Baik, terima kasih Kakak Jack selaku moderator kita malam hari ini. Ya, saya akan sharing tentang penalaran kuantitatif. Tapi ya sebelumnya itu ya, teman-teman, kakak-kakak semua, disclaimer dulu bahwa ini kita sama-sama belajar. Jadi kalau memang dalam penyampaian ini dan mungkin ada yang kurang jelas atau apapun itu, nanti di kolom chat saja. Atau kalau tidak, nanti akan tanya saja di grup WhatsApp. Jadi grup WhatsApp jangan takut untuk bertanya apapun itu tanya saja, baik itu dalam um, hal teknis atau apapun itu tanya saja, saya bantu di grup WhatsApp-nya nanti. Untuk tidak lama-lama, saya langsung saja ke share screen-nya. Baik, apakah screen saya sudah kelihatan? Sudah, Kak. Sudah, Kak? Sudah, Kakak. Oke, baik. Bagaimana? Masih semangat untuk belajar? Atau sudah capek, sudah lelah? Masih semangat, Kak. Ya, jadi kalau dua pembicara sebelumnya itu tentang penalaran verbal dan pemecahan masalah. Kalau saya ini bagian penalaran kuantitatif. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita harus tahu dulu deskripsinya apa sih dalam penalaran kuantitatif ini. Nah, di dalam penalaran kuantitatif itu tujuannya apa? Yaitu mengukur sejauh mana kita dapat mengenali pola, kemampuan numerik praktis, dan menilai cukup atau tidaknya informasi yang didapat. Nah, apa sih yang diukur dalam penalaran kuantitatif ini? Nah, ini sebenarnya tidak matematika banget ya, tapi kayak general saja supaya orang awam yang backgroundnya bukan ilmu eksak bisa mengerjakan soal-soal ini. Nah, ini saya melihatnya ada tiga bagian. Yang pertama yaitu deret bilangan, itu soalnya itu 8 soal. Terus yang kedua itu aljabar dan aritmetika, itu saya melihatnya matematika dasar, baik itu penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian, perpangkatan, dan lain sebagainya yang dikombinasikan jadi satu. Terus yang ketiga, yaitu kecukupan data. Nah, kecukupan data itu terdiri dari 9 soal. Itu dimana kalau untuk mencari pola dan matematika dasar ini, kita mencari sampai hasil akhirnya. Tapi berbeda dengan yang bagian sini, itu kita hanya dikasih soal dan diminta untuk menilai apakah data ini cukup atau tidak untuk menjawab pertanyaan. Jadi akan ada pertanyaan dan ada pernyataan satu dan ada pernyataan dua. Dan opsinya akan selalu sama. Saya akan kasih tipsnya. Nah, perlu diketahui bahwa di dalam penalaran kuantitatif itu jumlah soalnya ada 25 soal. Terus waktu pengerjaannya itu 45 menit. Dan poin per soal itu 5. Jadi ya seperti yang dibilang Kak Selo tadi bahwa itu tesnya itu dia berkelanjutan. Kalau tidak salah itu durasinya selama 2 jam 120 menit. Itu kemarin itu dengan psikotes. Tapi saya baca yang buku panduan terbaru ini bahwa tidak akan ada tes psikologi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pola bilangan itu? Nah, pola bilangan itu adalah suatu bilangan yang tersusun dari beberapa bilangan lain yang membentuk suatu pola. Misalnya, nah ini ada titik-titik, ada suku pertama, ada suku kedua di sini, terus ada negatif satu, ada satu, tiga, lima, dan tujuh. Nah, dari soal ini, dari pertanyaan ini, apakah ada yang bisa membantu saya menemukan dua angka sebelumnya, sebelum negatif satu ini? -3. Minus tiga, ini berarti ini minus tiga ya. Terus Ya, yang ini -5, minus -5 lima. dan Minus minus 5, tiga. -3. Oke, saya mau dengar suara yang dari Papua. Bisa menjelaskan ada yang menjawab bahwa ini ada minus tiga, minus lima. Kenapa minus tiga dan kenapa minus lima? Ada yang bisa menjawab? Resign saja. Kak, Nilainya saya Kak. bertambah 2, Oke, Kak. saya. Siapa saya ini siapa? Sebut nama. Saya Gerson Kak Oke, dari Fakfak oke Papua Barat. silakan. Silakan Kakak Gerson. Iya, Kenapa saya bisa? Hmm?
Ya, saya melihat di sebelahnya itu kan sudah ada Hmm, angka-angka. Jadi Terus, menurut saya angka-angka ini berulang dari sebelah. Maka yang pertama -5, yang kedua -3, kemudian -1, baru 1, 3, 5, dan seterusnya. oke, berulangnya bagaimana? Diapakan? Berulang dari mirip kayak yang di bagian kanan, di Oke, sisi mirip kanan seperti yang itu. di bagian kan? Oke, Iya, iya. oke, betul sekali. Terima Jadi, kasih. iya. Hmm. Makasih Kak. Ya, betul. Jadi, ini mirip, jadi kayak berpola ya. Jadi kita berbicara tentang pola bilangan, berarti bilangan deret ini pasti ada pola di dalamnya. Nah, ini betul seperti yang dikatakan Kak Gerson tadi, bahwa ini adalah -3 dan ada -5. Di mana ini adalah bilangan ganjil yang selisihnya adalah 2. Betul tidak? Jadi 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3 ditambah 2, 5. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Dan negatif 3, yang ini ditambah 2 sama dengan, ya ditambah 2 sama dengan -1. Jadi ini polanya adalah ditambah 2. Ini masih yang gampang ya. Nah, ada hal penting yang perlu diketahui bahwa di dalam pola bilangan ini ada tanda operasi. Ada positif dan ada negatif. Teman-teman semua, ini tandanya berbeda ya. Jadi meskipun ini -5, kalau di depannya ada 5, -5 dan 1, ini 1 lebih besar. Jadi angka-angka yang di sebelah kanan dan sebelah kanannya 0 itu lebih tinggi dibandingkan dengan angka-angka yang di sebelah kirinya 0. Meskipun ini mau -1000, tetap 1 lebih tinggi. Nah, kita langsung ke pola-pola macam-macam bilangan. Macam-macam bilangan ini yang pertama itu saya melihatnya ada pola langsung. Nah, kenapa sih dikatakan pola langsung? Pola langsung itu kita lihat saja bisa tahu polanya seperti apa. Nah, ini bisa membantu saya melihat pola ini. Bisa melihat dari soal ini, kira-kira yang titik ini diisi dengan angka berapa? 27. 27, yang 27, terus yang ini? 21. Oke, 27, 21 dan 27. Kenapa kakak bilang begitu? Sorry, 22 bukan 21. Oke, 22. Kenapa 22 dan kenapa 27? Intuisi aja. Intuisi saja. Oke, baik. Kalau untuk matematika ini kita tidak bisa menggunakan seperti yang tadi dua kakak pembicara sebelumnya. Kita tidak bisa menggunakan perasaan. Kita tidak bisa apa ya? Ya menebak saja. Tapi matematika itu adalah angka pasti ya. Dia segala sesuatu itu pasti. Jadi ini polanya ini ditambah 1. Lihat kan? Dia tambah 1, tambah 2, ditambah 3, tambah 4, dan seterusnya. 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2, 4. 4 ditambah 3, 7. 7 ditambah 4, sorry ini ada yang missing begini nanti. Ya ini, dia ditambah 3, ditambah 4, ditambah 5, dan seterusnya. Terus yang berikutnya adalah pola datar. Jadi ini datar saja. Semua polanya ini dari suku 1 sampai suku seterusnya itu polanya sama. Tapi ini tidak mungkin ya keluar dalam tes bakat skolastik karena ini sangat gampang. Saya hanya memberikan gambaran saja. Terus yang berikut itu adalah pola seragam. Kenapa saya mengatakan bahwa dia pola seragam? Itu polanya selalu sama. Membedakan dengan pola langsung, kalau pola seragam ini dia operasinya selalu saja sama. Dia tidak mau ganti-ganti. Kalau dilihat dari soal ini, apakah ada yang bisa membantu saya? Kira-kira yang titik-titik ini disediakan angka berapa? 2, Kak. 2. Yang Kenapa? 64, 16, 42. Oke, kenapa 2, Kak? Kayaknya kuadrat akar dari kok, Kak. Oke, Pangkat itu kayaknya. berpangkat. Ya. Baik, terima kasih Kak untuk penjelasannya. Jadi polanya ini dibagi. Jadi dia dari kiri ke kanan ini
dia dibagi 64 dibagi 4 sama dengan 16, 16 dibagi 4 sama dengan 1. Jadi ini sebenarnya 1 ya. Karena 4 dibagi 4 sama dengan 1. Terus yang berikut adalah pola bertingkat. Nah, pola bertingkat ini yang saya lihat di tes bakat skolastik ini. Karena saya kasihnya dari yang paling gampang kita lihat dan menuju yang ya lumayan ya. Nah, ini ada 2, 5, 9, 14, dan 20. Kira-kira angka selanjutnya angka berapa ya? Bisa membantu saya menemukan pola ini? Halo? Oh, kayaknya mungkin itu seperti soal nomor 1 mungkin. Ya, Kayak 2 tambah 27 Hmm. sama 3 berapa itu? Oke, 27 sama Enam. 3. Oke, baik, terima kasih. Jadi kita lihat ya. Betul. Jadi seperti yang nomor 1 tadi, kata Kak Alon ya. Jadi ini dia, dia bertambah ya. Tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6. 2 ditambah 3 sama dengan 5. 5 ditambah 4, 9. 9 tambah 5, 14. 14 tambah 6, 20, dan seterusnya. Berarti ini berapa? 20 ditambah 7. 27 ini 27 tambah 35. 8, 35. 35. 30. Ya, betul. Jadi itu angkanya, angka salam pola selanjutnya seperti itu. Nah, Nah, tolong sorry, maaf. tolong diulang penjelasan seragam ini itu kenapa apa polanya harus bagi gitu yang Ah, seragam. oh wait. Yang pola seragam ini tidak seharusnya bagi. Saya hanya memberikan angka pola ini supaya kakak-kakak dan teman-teman semuanya bisa lihat. Jadi kalau angka ini sebenarnya tips dan trik dalam mengerjakan pola bilangan ini kita lihat operasinya. Di angkanya ini kita lihat di operasinya akan bagaimana. Kalau seandainya eh, dia dari kiri ke kanan, dia semakin menurun, itu otomatisnya operasinya pasti akan dibagi. Kalau tidak dibagi, pasti akan dikurangi. Seperti ini. Ini dia, kita lihat ini, dia dibagi ya, polanya dibagi. Karena dia dari kiri ke kanan, dia semakin menurun mendekati angka 0. Dan dia berjauhan. Kalau dia berjauhan, kita pikir saja dia pasti akan dibagi. Kalau dia berdekatan, pasti akan dikurangi. Nah, kalau soalnya dia dari kiri ke kanan, dia semakin naik, dia pasti akan operasinya akan penjumlahan, perkalian, atau pangkat. Dan polanya tidak selalu, operasinya tidak selalu dibagi ya. Dia bisa saja operasi kali, pengurangan, dia bisa combine semuanya. Nah, yang berikutnya adalah pola campur. Wait. Nah, bisa lihat di sini ada 1, 1, 4, 2, 9, dan seterusnya. Apakah ada yang bisa membantu saya menemukan dua angka selanjutnya? Bagaimana? Ada yang sudah menemukan polanya? Nah, untuk soal yang muncul dalam tes bakat skolastik itu seperti ini. Dia angka-angkanya itu tidak terlalu tinggi, menurut saya cuman dari ya 1 sampai 25 dan belasan. 6. Sorry, berapa Kak? 25 dan 6. Oke, 25 dan 6. Kenapa Kakak bilang 25 dan 6? Di polanya di apa? Dari 1 ke 4, 4 ke 9, itu Hmm, ditambah 3, tambah 5, tambah 7, tambah 9. oke, Seterusnya. ya baik kita lihat. Nah, perhatikan. Terima kasih Kak. Kita lihat yang polanya ini ada 1, betul seperti yang tadi dikatakan oleh Kak. Siapa ya? Tidak tahu. Lupa ya namanya. 1, 4, 9, dan 16. Terus, ya ini betul. Ini adalah yang warna merah ini adalah bilangan kuadrat, dikuadratkan. Ini adalah 1 kuadrat sama dengan 1 dikali 1. Sama dengan 1. Terus yang bagian sini ini adalah 2 kuadrat. 2 kuadrat sama saja dengan 2 dikali 2. 2 dikali 2 sama dengan yang ini 4.
Terus yang ini adalah 3 kuadrat. 3 kuadrat adalah 3 dikali 3 sama dengan 9. Dan ini 4 kuadrat sama dengan 4 dikali 4, 16. Nah, berarti angka selanjutnya ini akan berapa? 5 kuadrat. Di sini akan 25. Terus yang warna biru ini adalah pola bilangan Fibonacci. Tapi saya tidak menyebutkan istilah matematika di sini karena akan tambah istilah kakak-kakak kan semua akan bingung. Jadi bilangan Fibonacci ini adalah ketika untuk melihat yang angka ketiga ini adalah penjumlahan dari dua suku pertama. Jadi 1 ditambah 2 sama dengan 3, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Berarti di angka selanjutnya akan 3 ditambah 5. Ini bagian ini akan jadinya 8. Ya ini, seperti ini. Nah, yang berikutnya adalah pola distraksi. Jadi akan ada distraksi di dalam polanya. Mungkin bisa lihat soal ini, apakah ada yang bisa membantu saya untuk menemukan polanya? Halo, ada yang sudah menemukan polanya? Oke, saya langsung saja ya. Jadi ini ada pola distraksi. Kenapa pola distraksi? Karena polanya punya operasi yang berbeda. Bisa lihat di sini. Di sini yang saya highlight merah ini ada 1, 2, kemudian ada 4 dan 5, 7 dan 7 dan 8. Terus selanjutnya itu kita cari distraksinya. Nah, distraksinya di tengah yang warna merah ini ada 3, ada 4 dan 5. Berarti kalau dari sini bisa ada yang sudah bisa membantu saya menemukan dua pola selanjutnya? Berapa? 9, Ada yang bilang berapa? 10 dan 11? 9 dan 10. Oke, ada yang bilang 9 dan 10. Apakah ada jawaban lain? Betul. Jadi ini pola utamanya, kita bisa lihat yang warna merah ini, terus ada distraksi di dalamnya. Jadi jawaban untuk yang titik-titik ini adalah 10 dan 11. Kenapa? Karena ini 1, 2, kemudian dia ada distraksi di tengah sini, kemudian 4 dan 5, distraksi, 7, 8, distraksi, kemudian dia langsung 10 dan 11. Nah, ini kita langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama itu ada 5, 15, 33, 57, dan 85. Nah, apakah ada yang bisa membantu saya menemukan angka selanjutnya? Halo? Jadi kalau saya hitung-hitung ya, untuk soal kuantitatif itu sekitar mengerjakan satu soal itu 1 menit setengah sedikit kalau tidak salah ya. Bagaimana polanya? Oke. Jadi ini polanya ini em, ditambah dengan 1, ya ditambah dengan 1 dikali 10. Terus ini yang bagian depannya ini ditambah 2 dikali dengan 9. Yang depannya ini semakin naik, terus yang bagian belakangnya ini semakin turun. Ya, jadi 5 ditambah 1 ini kita tidak bisa langsung ya. Bahwa 5 ditambah 1 dikali 10 ini hasilnya akan salah. Karena dalam matematika kita mengerjakan sesuatu itu lebih duluan dari kali.
perkalian ini derajatnya lebih tinggi daripada penjumlahan dan pengurangan. Jadi kita mengerjakannya seperti ini. 1 dikali 10 sama dengan em, 10 ditambah 5, jadinya 15 ini. Terus yang bagian sini. 2 dikali 9 sama dengan 18 ditambah 15 sama dengan 33. Nah, kalau begitu yang bagian titik-titik ini hasilnya itu prosesnya itu 5 dikali 6 ditambah dengan 85. 5 kali 6 sama dengan 30 tambah 85 hasilnya adalah 115. Oke, mungkin bisa screenshot. Oh ya, nanti saya kasih saja slide ini. Soal yang kedua. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa dalam soal itu deret bilangan ya pola bilangan ini saya melihat bahwa itu soalnya itu kita bisa saja mencari hasil akhir di angka selanjutnya di akhir ini, terus ada juga yang di tengah, terus ada juga yang di depan sini. Makanya saya sengaja menampilkan soal seperti ini supaya teman-teman lebih bersiap diri untuk melihat bentuk soal seperti ini. Di sini ada 1, 10, 33, 76, terus titik-titik 246. Jadi mencari suku kelima. Apakah ada yang bisa sudah menemukan polanya? Sorry. Kita lanjut aja ya, biar tidak makan waktu. Nah, ini. Dia polanya seperti ini. Ini sudah campur operasi penjumlahan, pengurangan, dan perpangkatan di dalamnya. Ini 1 dipangkat 3 sama dengan 1 dipangkat 3 artinya 1 dikalikan sebanyak 3 kali. Terus 1 pangkat 2 sama saja dengan 1 dikali 1 sebanyak 2 kali. 1 dikali 1 dikali 1 tetap 1. Jadi berapapun angka yang dikalikan dengan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. 1000 dikali 1 tetap 1000. 10.000 dikali 1 tetap bilangan itu sendiri. Jadi ini 1 pangkat 3 sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Dan kita diminta untuk mencari suku yang kelima. Nah, suku yang kelima ini dia polanya seperti ini. 5 pangkat 3 sama saja dengan 5 dikali 5 sebanyak 3 kali. 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125 ditambah dengan 5 kuadrat sama dengan 25. Jadi 125 ditambah 25 sama dengan 150 dikurangi dengan 5 sama dengan 145. Jadi bagian yang kosong ini adalah 145. Nah, ini soal yang ketiga dari bilangan. Nah, ini saya menampilkan yang mencari bagian akhirnya. Ini ada 512, 128, 32, 82. Jadi dia dari kiri ke kanan, angka-angkanya semakin menuju ke nol. Nah, kalau angka-angkanya semakin menuju ke nol, itu operasinya, kalau bukan pembagian, pasti pengurangan. Nah, ini kalau kita melihat ya, dari 512 ke 128, angkanya itu berjauhan ya, tidak berdekatan. Dia kalau berdekatan, dia berarti operasinya pengurangan. Tapi karena ini berjauhan, pasti dibagikan dengan sesuatu. Bisa paham sampai sini? Atau terlalu cepat? Nomor 3C. 3C ya, 1/2 ya. Kenapa kakak bilang C? Kenapa 1/2? Karena dari pola itu berarti semuanya dibagi 4. Betul. 32 bagi 4, 8, 8 bagi 4, 2, 2 bagi 4, artinya 2/4 setengah, Kak. Oke, baik. Terima kasih. Betul sekali. Polanya itu dibagi 4. Jadi itu kalau sekali lagi, kalau teman-teman lihat dari soal, ini mikir saja operasi dia apa? Operasi memikirkan operasi apa yang digunakan untuk melihat polanya. Jadi ini dia semakin dari kiri semakin menuju ke nol itu dia menurun. Dia semakin menurun menuju ke nol. Berarti operasinya sekali lagi dia bukan kalau bukan bagi berarti dia akan dikurangi.
Jadi ini yang kosongin adalah 1/2. Oh ya, ini masih ada soal lagi. Oh ya, ini tadi kalau di angkanya berjauhan, ini angkanya berdekatan ya. Berarti operasinya itu akan pengurangan. Dia akan dikurangi dengan sesuatu. Dari 540 turun jadi 538, turun jadi 534. Dia semakin menuju ke nol. Ini apa? Dari kanan, dari kiri ke kanan, dia semakin menurun menuju ke angka nol. Dan ini semakin berdekatan. Berarti operasinya itu untuk melihat polanya itu akan dikurangi dengan sesuatu. Ada yang sudah menemukan polanya? Jadi polanya adalah dikurangi. Oh, ya. Jadi ini dia kurangi dulu dan kita lihat di sini ada 540 ke 538 itu dikurangi dengan 2. Kemudian 538 ke 534 itu dikurangi dengan 4. Dan dia kalau kita lihat ini dikurangi 4, dikurangi 2, dikurangi 4, 8, 16, 32. Dan ini pola bertingkat. Kita lihat dari sini ke sini itu adalah dikalikan dengan 2. Jadi yang kosong ini adalah 478. Ini seperti ini prosesnya. Ya, kita lanjut lagi ke materi yang kedua ya, karena masih ada, oh ya ini tips dan trik dari saya. Practice make perfect. Jadi terus berlatih. Kalau semakin berlatih kita akan terbiasa dengan angka-angka yang ada. Nah, yang kedua itu adalah aritmetika dan aljabar. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita tahu dulu apa sih yang diuji dalam aritmetika dan aljabar ini. Nah, aritmetika itu adalah cabang ilmu matematika dari dasar operasi dasar matematika yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, aljabar itu berkaitan dengan bilangan bulat, pecahan, presentasi, perpangkatan, dan akar. Saya langsung saja, soalnya seperti ini. Jadi soalnya seperti ini, em, yang kita lakukan lebih dulu untuk mengerjakan soal ini, kita harus lihat dulu operasi yang ada dalamnya. Jadi ini ada banyak operasi di dalamnya yaitu ada kurang, ada akar 3, kemudian ada perkalian, ada pecahan, ada pangkat 2 di sini. Ini sangat banyak. Dan kita mengerjakan itu lebih dahulukan yang di dalam kurung. Setelah yang di dalam kurung selesai, kita lanjut ke pangkat. Kalau misalnya dalam soal itu ada pangkat, kita selesaikan terlebih dahulu. Baru lanjut ke perkalian dan pembagian, baru diikuti dengan penjumlahan dan pengurangan. Kita tidak bisa secara serta-merta bahwa langsung 1 dikurangi akar 3 dari 0,027 dikali 5 per 6, ini hasilnya akan salah. Jadi kita harus dahulukan yang dalam kurung, ke pangkat, ke perkalian dan pembagian, baru dilanjutkan ke penjumlahan. Nah, ini kalau misalnya kita lihat dari soal ini, 1 dikurangi akar 3 dari 0,027 dikali 5 per 6 ditambah 1/2 pangkat 2. Ini kita rubah duluan yang di dalam sini, yang akar 3 dari 0,027 ini kita rubah ke pecahan biasa. Karena ini masih bentuk desimal, ini ada 3 nol, ada 3 angka di belakang nol, berarti dia akan per 1000. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini pakai aturan matematika, saya tidak mau ngomong di sini karena akan banyak istilah-istilah yang ada. Jadi untuk mendapatkan hasil yang bagian sini jadi 3/10 itu prosesnya dari sini. Dalam istilah matematika ini ada N, A, A pangkat N dari A pangkat M, akar N ini sama dengan A pangkat M per N. Jadi ini kita rubah dari akar 3 dari 27/1000 sama saja dengan
akar 3, 3 pangkat 3 per 10 pangkat 3. Jadi ini kita rubahnya akan hasilnya seperti ini. 3 pangkat 3 per 3, ini 3 dibagi 3 sama dengan 1, makanya tidak perlu dituliskan di sini. Terus kita selesaikan yang dalam kurung. Ini dalam kurung yang bagian sini. Ketika kita mengoperasikan hal ini 3 per 10 dikali 5 per 6 sama dengan 1 per 4. Makanya saya langsung turunkan di sini. Jadinya 1 dikurangi 1 per 4 ditambah 1 per 4. Negatif 1 per 4 ditambah 1 per 4 sama dengan 0. Maka hasilnya akan 1. Oke, bisa melihat soal ini. Apakah bisa Oh, ini susah paham sekali tuh. Pelan-pelan. atau terlalu cepat? Ya, saya mengingat ini adalah saya mengingat dari salah satu soal yang saya temukan waktu di TBS kemarin. Salah satu soalnya seperti ini. Nah, ini yang kedua, ini soal cerita. Sebuah kereta menempuh jarak Surabaya ke Bandung dengan kecepatan 50 km per jam selama 10 jam. Jika jarak tersebut ingin ditempuh dalam waktu 8 jam, maka kecepatan rata-rata tersebut menjadi berapa? Sorry Kak, ini tuh yang ditanyakan kecepatan atau jarak ya? Soalnya di sini kecepatannya udah ditemukan, terus udah ada waktunya juga gitu. Harusnya jarak ya? Ini oke, saya ulangi lagi. Sebuah kereta menempuh jarak Surabaya ke Bandung dengan kecepatan 50 km per jam selama 10 jam. Jika jarak tersebut ingin ditempuh dalam waktu 8 jam. Jadi yang jarak kecepatan dan jam waktu di sini, ini jarak kecepatannya itu 50 km per jam dalam waktu 10 jam. Tapi mungkin dia ingin cepat karena mungkin ada kesibukan lain yang dia harus kerjakan. Dia maunya itu perjalanan itu eh, percepat, bukan lagi 10 jam tapi ke 8 jam. Berarti kecepatan ketika dia waktunya itu 8 jam, berarti kecepatannya berapa? Bisa Oh iya nangkap ya, soal ini? ya, got it. Ya. B, Berapa? B 62,50. Oke. Kenapa B, Kak? Kenapa 62,50? Kak, soalnya saya hitung jarak dari Surabaya Bandung itu kan 500 kilometer. Jadinya Hmm, saya bagi aja 500 kilometer bagi 8. Nah, itu dapat tuh 62. bukan 550 kilometer. Iya, 50 kilometer kan per jam kan. Iya, Jadi betul. jarak Surabaya Bandung itu kan 10 jam. Jadi 50 kali 10 kan 500. Nah, jadi jarak Surabaya Bandung itu 500 kilometer. Jadi 500 kilometer itu dibagi 8. Tapi kurang tahu sih, mungkin salah. Jawabannya betul. Makanya saya tanya, kenapa dapatnya dari mana? Ya, jadi ini dia, terima kasih Kak, ini menggunakan konsep perbandingan. Namanya perbandingan berbalik nilai. Jadi ya betul seperti yang tadi dibilang kakak siapa ya? 62,50. Dia sama 62,50, dia sama dengan 62,5. Jadi yang kalau nol di belakang koma ini tidak ditulis tidak apa-apa. Tapi kalau nol di depan koma ini harus ditulis karena itu meaningnya beda. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari soal perbandingan berbalik nilai dalam matematika. Karena dia semakin cepat waktu yang ditempuh, kecepatan kereta itu akan semakin tinggi. Nah, ini soal yang ketiga. Soal kedua tadi cara menghitungnya bagaimana? Oh, soal kedua ya. Memang, memang menangkap dia akan lebih cepat, tapi cara menghitungnya itu yang Cara menghitungnya ini seperti ini. 10/8 ini sama-sama menunjukkan waktu. Terus X sama dengan X per 50. X ini adalah kecepatan rata-rata yang dia
mau pengen menempuh waktu apa ya? Menempuh dalam waktu 8 jam. Jadi ini adalah sistem perbandingan, kita bandingkan 10/8 sama dengan X per 50. Jadi kita kali silang begini akan jadi 8 kali X sama dengan 8X sama dengan 50 dikali eh, 10 akan jadi 500. Nah, 500 ini dibagi 8 sama dengan 62,5. Nangkap. Thank you. Kak, boleh izin bertanya? Ya, boleh Ya, kan? kan kakak sudah di bagian diketahui itu 50 kilometer 10 jam. Mm-mm. Kemudian kilometer 8 jam. Apakah bisa kalau misalnya 50 per X sama dengan 50 per X sama dengan apa ya? 8/10. Bisa mungkin hasilnya sama ya? Tidak bisa karena kita harus menyesuaikan. Iya, kita harus menyesuaikan dengan ininya. Sebuah kereta itu akan menempuh jarak Surabaya-Bandung dengan kecepatan 50 kilometer per jam selama 10 jam. Jika jarak tersebut ingin ditempuh dalam waktu 8 jam, kecepatan kereta tersebut menjadi titik-titik. Eh, apa ya? Saya biasa mengisinya di bagian ini supaya gampang menghitungnya. Coba ya kita mana ya pensilnya? Yang kakak maksud adalah 10/8, ya kan? Kita balik ya. Ya, balik. 50 per X. Maka akan jadi 10X sama dengan 5 kali 4, 40. Jadi X-nya sama dengan 400, maaf, dibagi 10. 400 dibagi 10 sama dengan 40. Beda. Oke, Kak, makasih. Iya, sama-sama. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang, halo Kakak Jack, apakah waktu saya tinggal berapa menit, Kak? 3 menit lagi, Kak Stefni. Oke, 3 menit lagi ya. Ini saya tidak bahas ini, pokoknya bentuk soalnya seperti ini. Nanti kakak-kakak dan teman-teman semua itu akan melihat sendiri. Kita langsung ke materi yang ketiga, yaitu kecukupan data. Nah, kecukupan data ini dalam tes bakat skolastik adalah jenis soal yang menguji kemampuan logika dan analisis dalam menentukan apakah informasi yang diberikan itu cukup tidak untuk menjawab suatu pertanyaan. Strukturnya akan seperti ini. Ada pertanyaan, kemudian ada pernyataan satu, pernyataan dua, dan jawaban. Opsi ini dari A sampai E selalu sama saja seperti ini. Semua akan sama. Dan perlu diketahui bahwa yang bagian sini ini soalnya 9 nomor. 1 poin adalah 5 nomor, berarti 5 kali 9 sama dengan 45. Jadi poinnya ini, kalau memahami ini poinnya 45 ya di dalam soal ini. Nah, tips mengerjakan soal kecukupan data yang paling dihafal adalah opsinya. Karena opsinya selalu sama. Nah, kita mengecek dalam satu soal itu dia akan satu kasih soal, kemudian pernyataan satu, pernyataan satu, kemudian ada pernyataan dua. Nah, kita mengecek dari soal itu, pertanyaan itu kita mencocokkannya dengan pertanyaan yang pertama. Pernyataan. Kita mengecek pernyataan satu itu cukup tidak untuk menjawab pertanyaan. Kalau pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, kita lanjut lagi ke pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua ini cukup tidak untuk menjawab pertanyaan. Kalau pernyataan satu saja cukup dan pernyataan dua saja cukup, berarti jawabannya adalah D. Dia bilang, salah satu pernyataan saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, bagaimana jika pernyataan satu cukup dan pernyataan dua tidak cukup? Berarti jawabannya adalah
A. Ada yang bilang pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan dua saja tidak cukup. Jadi ceknya itu dari opsinya, mencocokkan ke opsinya. Nah, bagaimana jika pernyataan satu saja cukup dan pernyataan dua saja tidak cukup? Langkah yang kita, ya ini cukup ya, ini tidak, pernyataan satu tidak cukup, kemudian pernyataan dua itu cukup, berarti jawabannya adalah B. B dia bilang pernyataan dua saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan satu saja tidak cukup. Ini cukup, ini tidak cukup. Berarti jawabannya adalah B. Nah, bagaimana jika kita mencocokkan ke pernyataan satu tidak cukup, kemudian pernyataan dua saja tidak cukup? Langkah yang kita lakukan adalah kombinasikan kedua pernyataan satu dan pernyataan dua ini. Nah, ketika kita mengkombinasikan kedua pernyataan ini, baik itu pernyataan satu dan pernyataan dua, jika cukup berarti jawabannya adalah C. C dia bilang dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Terus, bagaimana jika kita mengkombinasikan kedua pernyataan, baik itu pernyataan satu dan pernyataan dua, tetapi tidak cukup, berarti jawabannya adalah E. Dia bilang pernyataan satu dan pernyataan dua tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Di screenshot dulu dari opsinya ini. Kita akan langsung ke contoh soalnya. Nah, contoh soalnya ini yang saya maksud di sini adalah pernyataan. Pertanyaan. Pertanyaan ini berapa usia Budi? Pertanyaan cuma seperti itu. Terus pernyataan satu. Pernyataan satu dia bilang usia Budi ini 4 tahun lebih tua dari Andi. Pernyataan dua dia bilang usia Andi adalah setengah dari usia Budi. Kita tugasnya adalah menganalisis pernyataan satu dan pernyataan dua ini cukup tidak untuk menjawab pertanyaan. Nah, bagaimana untuk yang soal nomor satu ini? Dari pertanyaannya ke pertanyaan satu, apakah cukup untuk menjawab pertanyaan? Keduanya tidak Tidak. cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, baik. Sorry. Ya, betul. Pernyataan satu saja tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Karena usia Andi itu tidak diketahui. Terus pernyataan dua tidak cukup juga karena tidak ada angka yang pasti. Kayak ngambang saja begitu. Usia Anda adalah setengah dari usia Budi. Jadi pernyataan dua ini tidak cukup juga. Kalau tidak cukup, kita kombinasikan kedua pernyataan satu dan pernyataan dua. Nah, menurut teman-teman, apakah ketika kita menggabungkan pernyataan satu dan pernyataan dua ini cukup tidak untuk menjawab pertanyaannya? Tidak cukup. Tidak Tidak. cukup. Kenapa tidak cukup? Karena keduanya, yang Usia pertama Budi tidak angkanya ada. tidak diketahui, yang kedua angka juga tidak pasti. Minimal Oke, kita tahu Andi usianya berapa baru bisa dihitung. Makasih. oke, baik, terima kasih. Kita perhatikan kembali ya. Jawabannya adalah C. Keduanya kalau ketika kita menggunakan pernyataan satu dan pernyataan dua itu akan cukup. Kita menggunakan apa ya? Sistem persamaan dalam matematika ya. Kenapa bisa dibilang begitu? Nah, bisa lihat kenapa saya bilang C. Ketika kita menggunakan keduanya secara bersama-sama itu cukup. Ini adalah ringkasan dari yang tadi saya tampilkan di awal tadi. Ini ringkasannya seperti ini. Jadi dalam mengerjakan soal kecukupan data, teman-teman cukup tahu ini apa, hafal opsinya. Yang pertama adalah hafal opsinya untuk bisa mencocokkan. Nah, ini kenapa bisa kedua persamaan ini cukup? Kita misalkan ya, A adalah usia Andi dan B ini adalah usia Budi. Dari pernyataan satu dan dari pernyataan dua, pernyataan dua bilang usia Andi adalah setengah dari usia Budi. A adalah seperdua dari B ketika kita menggunakan sistem persamaan. Kita misalkan, nah dari pernyataan dua, dia bilang usia Budi 4 tahun lebih tua dari Andi. Berarti B sama dengan A ditambah 4.
Nah, dari kedua persamaan ini, baik itu persamaan A dan persamaan B, kita substitusikan yang persamaan A dari pernyataan 2 ke pernyataan 1. Pernyataan 2 yang ini ke pernyataan 1 yang ini. Akan jadinya seperti ini. B sama dengan 1/2 B ditambah 4. Maka kita mengalihkan semuanya dengan 2 untuk menghilangkan yang pecahan ini. Maka 2B sama dengan B ditambah 8. Kita pindahkan yang ini ke sisi ini. Maka akan jadi 2B dikurangi B sama dengan 8. Maka B sama dengan 8. Jadi usia Budi ini kita bisa ketahui adalah 8 tahun. Nah, bagaimana dengan usia Andi? Kita A sama dengan, karena kita sudah ketahui usia Budi kan, sama dengan 8 tahun. Kita substitusikan dari yang ya ini A adalah 1/2 B. Jadi 1/2 B ini kita gantikan B ini dengan 8. Maka akan dapat usia Andi adalah 4 tahun. Oh iya iya. Bisa Bi- nangkap dari penjelasan ini? Ini menangkap, tapi 1,5 menit tidak bisa untuk menyelesaikan soal ini. Ya betul. Jadi soalnya itu kalau tidak salah ya 1,5 menit ya dalam mengerjakan satu soal. Pokoknya tips dan trik dari soal ini adalah hafal opsinya. Opsinya akan seperti ini. Cocokkan saja. Ketika menggunakan satu pernyataan itu cukup tidak. Ketika menggunakan dua ini cukup tidak. Kalau tidak cukup baru kombinasikan keduanya. Tapi ingat lagi ya, jangan pakai perasaan, jangan pakai feeling. Jadi ini semua angka matematika adalah angka pasti. Jadi pas jawabannya pas akan pasti. Halo Kakak Jack, apakah masih ada waktu? Sudah lewat 2 menit Kak Sefni, mungkin kita bisa langsung ke Q&A supaya teman-teman bisa langsung diskusi. Oke, baik, terima kasih. Ya, saya menambahkan sedikit. Nah, ini ya, saya ulangi lagi ya. Bagian kecukupan data, hafal opsinya. Nanti teman-teman kalau misalnya mau belajar ini, nanti saya akan upload ini di YouTube. Dan bisa juga cek pejuang beasiswa LPDP. Karena itu saya sering, sharing di lebih dalam lagi tentang kecukupan data, terus matematika dasar ini, dan pola bilangan di akun YouTube-nya Pejuang Beasiswa LPDP. Terima kasih.